Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, ponakan dan cucu, kaum muslimin muslimat, jamaah sholat isya, tarawih, para muslimin dan muslimat yang saya hormati dan insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah atas kesempatan puja dan puji kita kehadirat Allah atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Salawat salam senantiasa kita kirim dan sanjungkan dengan takdim kepada orang yang kita ikuti patuannya, kita turuti perintahnya, dan kita tunggu syafaatnya di hari akhirat yakni panutan kita di mana kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di daftar petugas kultum itu untuk kesempatan pertama ini saya diberi judul kalau tidak salah isu sekitar tarawih yang terjadi di masyarakat. Sebenarnya tidak mati isu tarawih. Ini saya mau menulis pengen judul itu bahas baik. Tarawih itu sendiri tidak ada asalnya Bapak Ibu. Yang ada qiyamul lail. Ya, Rasulullah itu menyebut tarawih itu qiyamul lail. Di bulan puasa maupun tidak di bulan puasa disebut qiyamul lail. Baru disebut tarawih itu sejak para sahabat. Kenapa disebut tarawih? Nanti akan saya ceritakan. Yang jelas qiyamul lail itu dari beberapa riwayat, terutama yang diriwayatkan oleh istri Rasulullah SAW, Siti Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Rasulullah SAW baik di luar bulan puasa maupun di dalam bulan Ramadan selalu melakukan qiyamul lail itu sebanyak 11 rakaat, tidak pernah lebih. Nanti akan kita bahas lebih luas barangkali. Qiyamul lail yang kemudian terakhir disebut tarawih sampai sekarang ini dilakukan Rasulullah SAW pada malam ke-23 Ramadan di tahun kedua Hijrah. Itu pertama sekali dilakukan beliau di masjid. Lalu selama ini beliau melakukan di dalam rumah bersama keluarga dan istri. Ya. Nah, setelah 23 Ramadan tahun kedua Hijrah beliau melakukannya di masjid sebanyak 2 kali saja. Malam 23 beliau melakukan memimpin sholat tarawih dengan rakaat 4 dan 3. Jadi jumlahnya 11. Itu yang pertama. Kemudian malam ke-25 beliau ke masjid Nabawi lagi memimpin tarawih lagi dengan rakaat yang berbeda. 2 tambah 1. Tapi jumlahnya tetap 11. Itu pertama kali sholat qiyamul lail dilakukan Rasulullah di masjid. Selebihnya dilakukan di rumah. Kenapa seperti itu? Ketika para sahabat tanya dengan Rasulullah, kenapa ya Rasulullah, Rasul cuma 2 kali di masjid sholat bersama kami? Beliau mengatakan, kalau aku seluruh bulan Ramadan sholat qiyamul lail di masjid, aku takut nanti kalian dan umatku akan menganggap ini sebagai sholat wajib. Sholat sunat itu abdulnya dilakukan di rumah. Nah, kakek cerita sampai apa dilakukan di masjid, makanya oleh pengurus disebut isu seputar tarawih yang terjadi di masyarakat kita. Nah, mengapa disebut tarawih? Itu ceritanya tadi. Ketika
para sahabat melanjutkan kebiasaan qiyamul lail, baik yang 4-4-3 maupun 2-2-2-2 tambah 1, semuanya kalau nak dilakukan sekaligus berturut-turut agak capek. Oleh karena itu para sahabat sepakat setelah 4 rakaat istirahat. 4 rakaat istirahat. Ketika melakukan yang 2-2-2-2-1 juga seperti itu, 2 rakaat istirahat. 2 rakaat istirahat. Maka yang namanya tarawih itu artinya minggu istirahat yang banyak. Sering istirahat itu tarawih. Kalau istirahat saja tarwihatun namanya. Istirahat sekali itu tarwihatun. Tapi kalau sudah sering istirahatnya 2-3 kali tarawih. Nah, itu maka disebut yang mulai ini di bulan Ramadan disebut tarawih. Di antara 4 rakaat atau 2 rakaat itu sahabat dalam istirahatnya baca Quran. Ada yang baca Quran, ada yang zikir, ada yang berdoa, ada yang minum, ada yang makan makanan ringan. Tapi makanan berat hati, nasi tidak. Saya sudah pernah sampaikan rasanya tarawih itu istirahat, artinya sholatnya boleh santai. Ketika jeda antara 2 rakaat atau 4 rakaat kita boleh istirahat. Yang nak baca Quran silakan, yang nak zikir berdoa wirid silakan, yang nak makan kalau masih lapar dari rumah tadi bawa kurma boleh, minum boleh, membawa lontong yang tak boleh, repot ego baru. Apa ada yang bawa nasi? Oke, balik mampunya itu nak cepat balik, ada nak ulangi nasi kan? Kalau kira-kira kurang puas, pokoknya silakan bawa kurma, dimakan ketika tarawih tadi, ketika istirahat. Untuk menceragamkan itu, maka para sahabat sepakat untuk melakukan hal yang sama. Kalau baca Quran, kalau doa, kalau wirid, kalau akhirnya disepakati, khususnya di Indonesia, setiap istirahat membaca sholawat. Itulah yang dilakukan oleh Bilal. Ya. Bilal membaca sholawat dan kita makmum menjawabnya saja. Kita jawab sesuai dengan Bilal. Kalau Bilal cepat, jawab cepat. Kalau Bilal lambat, jawab lambat. Kalau Bilal keras, jawab keras. Kalau Bilal loyo, kita loyo juga. Kok Bilal itu kadang-kadang hati-hati, itu kena ibaratnya itu. Kalau kena ngebut, sopir mau tidak mau malah ngebut. Makanya soal-soal. Baca selawat itu rata-rata tinggallah di mana-mana. Kalau yang tempat-tempat masjid yang membaca selawat, terutama yang 11 pakai selawat, itu agak bagus selawatnya itu. Diindahkan supaya dengarnya enak, kemudian diikuti jawabnya juga enak. Ya. Misalnya La ilaha illallah wallahu akbar, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi jawabnya juga enak. Allahumma salli ala Muhammad. Kita jawabnya sallallahu alaihi. Allahumma salli ala Muhammad. Pakai sayyidina juga tidak apa-apa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. Fungsi Bilal selain memimpin selawat tadi itu tanda. Kalau di awal itu berarti tarawih kita nak mulai. Kalau di tengah-tengah pengingat supaya kita tidak lupa rakaat keberapa ini, hitungan keberapa. Itu gunanya. Apa diselingilah khalifah. Kalau kita pakai yang 8 ditambah 3, maka khalifahnya pas 4 ikut kan. Jadi 2 rakaat pertama ya pakai
kemudian Abu Bakar, rakaat kedua baru Umar, rakaat ketiga Utsman, rakaat keempat Ali. Habis terus. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu fungsi Bilal. Kenapa ada perbedaan rakaat sekarang, terutama di Indonesia? Nah, ini yang perlu barangkali jadi isu kita. Ini Bapak Ibu dikarenakan ada perbedaan pendapat, ya, riwayat tentang Qiyamul Lail ini. Tadi Siti Aisyah menceritakan bahwa selama hidup Rasulullah selalu melakukan Qiyamul Lail baik di luar bulan Ramadan maupun di bulan Ramadan 11 rakaat. Caranya tadi 443 22 221. Makanya kalau ada masjid yang melakukan itu tidak salah, Pak. Silakan saja. Pernah Nabi melakukan itu, tapi di rumah. Buat di masjid ini karena di Indonesia Nah, yang 22 juga ada. Ya. Yang jelas 443 22 221 itu yang dilakukan Rasul. Nah, oleh wong kita imbek ke tengah-tengah. Witirnya kita 3, tapi rakaatnya kita 10, 8, 22 kan? 2, 4, 3, jadi 11. Sedangkan Rasul kalau yang 3 itu biasanya pasangannya dengan 4, 3. Oleh kita dicampurnya. Tidak salah. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dengan perbedaan-perbedaan itu para ulama sepakat. Ya. Para ulama baik dari Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki sepakat bahwa tarawih itu sebenarnya adalah 20 rakaat, diambil tengah-tengah. Sedangkan Imam Maliki dia pernah mendengar cerita Siti Aisyah, Nabi pernah tarawih panjang sekali sampai 36 rakaat. Orang-orang Maliki yang berimam kepada Maliki melakukan tarawih itu 36 rakaat. Karena perbedaan lagi 11, 20, 23, 36, maka ulama sepakat lagi. Gimana sepakatnya? Syafi'i sepakat 20, sedangkan Imam Hanafi 8. Imam Maliki tetap bertahan 36. Akhirnya diambil kesimpulan, sholat tarawih atau qiyamul lail itu sedikit-dikitnya 2 rakaat, sebanyak-banyaknya dan terbatas. Dari kesimpulan ini maka bisa kita simpulkan galau-galau benar, 11 benar, 23 benar, 36 benar. Bahkan 2 rakaat saja pun benar. 4 rakaat boleh, 6 rakaat jadi, 8 boleh, 11 jadi, 20 jadi, 23 jadi, 36 jadi. Yang tidak jadi tidak terawih. Kadang-kadang ribut baik. Aku udah kalah dalam masjid situ ngampok 23 lama ligo. Aku udah kalah masjid situ ngampok cuma 11 bikin ligo. Kau udah terawih. Ampun itu. Yang tidak boleh itu. Jadi jangan ragu-ragu lagi Bu. Silakan siapa pengen nak 23, pilih masjid yang 23. Banyak di Palembang nih. Di Agung lah pasti. Kalau nak 8, 11 sama cak kita di Takwa. Kalau banyak uangnya. Kalau nak cukup kita sama kita inilah. Kalau aku ngiring, namanya supir. Penumpang minta mau mana belok. Aku kalau diundang ke OI paksa aku 23. Mana sudah baca ampun, aku ngomong dulu, kamu yang pertama sekali 23, ini cerita apa sejarah juga Bu. Ada satu pesantren di Jawa yang pertama melakukan 23 rakaat, cuma waktunya hanya sekitar 7 sampai 10 menit. Ada di YouTube kita tengok. Nah yang itu tidak usah kita jadikan referensi, jelas keliru, bacaannya pasti kurang galau kan. Logika banyak yang mengatakan seperti itu. Kapan itu? Tahun 1907. Pesantren di Jawa Timur. Aku lupa nama pesantrennya. Kiainya ada. Sampai sekarang dilaksanakan seperti itu.
23 rakaat tapi dalam waktu yang cuma 7 sampai 10 menit paling lama. Jadi cuat itulah kira-kira. Nah kita ambil yang tengah-tengah saja. Kita ambil yang 11 tapi yang tartil gerakannya tumakninah, khusyuk, insyaallah. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah dan menyukai keindahan. Allah senang dengan tarawih yang asal-asal, pelan-pelan, tenang-tenang, dengan suasana yang riang, gembira, tidak berutuh. Apa ada kalau Ustaz tarawih berutuh? Banyak. Berutuh dengan siapa? Imam. Kalau pun 11 banyak yang berutuh. Aku tahu berutuh 50. Lambat juga kalau. Halo Bu, sebentar gue. Aku takut kecelakaan, tapi tidak juga lah. Kalau becaknya di sini biasa-biasa itulah. Kalau makin lama makin lambat arah maklum, karena makin lama makin wow. Barangkali itu ibu-ibu isu tentang taraweh, dekati isu yang sebenarnya bagi yang sudah ngerti kalau tadi taraweh itu bagus, semuanya bagus. Yang tidak bagus itu yang tidak taraweh. Jadi alhamdulillah kita melaksanakan ini terbanyak di Indonesia pakai 11 ini. Terbanyak di Indonesia. Nomor 2-nya yang pakai 23. Tergantung di mazhab masing-masing yang diikuti. Barangkali itu Bapak Ibu, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Cuma untuk judul kedua itu agak bingung. Artinya persiapan malam pertama Ramadan tahun 1445. Yang nggak tahu nanti siapa lagi pertahanannya di sini. Sudah itu malam itu sudah malam kesekian. Itu barangkali. Terima kasih sekali lagi. Mari kita taraweh. Tidak usah ragu. Tidak lama kok. Paling lama setengah jam. Tapi kalau 10 menit jangan dulu. Soalnya semayang bukan cuaca senang. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.